Manis. Tadi kesan awalnya kan gelabak ya. Nah, ini bisa disaksikan sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi. Kali ini kegiatan rutin kita ngecek setelah kemarin kita tinggal ya teman-teman. Di kotorannya banyak sekali ini. Sembari merespon beberapa yang disampaikan teman-teman melalui kolom komentar. Itu ada Bang Hedi Venom ya, ini sebenarnya ngomentari video yang cukup lama dan juga pertanyaannya sebenarnya sudah sering kali kita bahas bersama teman-teman soal perkutut giras gitu ya. Tapi ini kita obrolkan lagi, mudah-mudahan nanti Bang Hedi ini nonton video ini ya, dan ya barangkali ada teman-teman yang kemarin tidak sempat menonton video yang saya membahas perihal ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi informasi ya teman-teman. Nah, soal girasnya burung ya, terlebih burung yang dari alam, itu sudah menjadi sesuatu yang lazim ya, yang umum ya. Namanya perkutut atau burung apapun itu ya yang dari liar, pasti dia punya insting, punya naluri liar. Karena itu sebenarnya kan cara si burung tersebut untuk membentengi dirinya dari hewan atau apapun itu yang bisa mengancam dirinya, bisa memangsa. Nah, berkaitan dengan kegirasan itu sebenarnya setiap burung itu punya karakternya masing-masing. Ini kali ini saya mau contohkan terkuku ya. Kalau perkutut kemarin saya sudah ada itu si waras itu ya. Nah, ini ada dua terkuku kebetulan, ini sambil kita bahas bersama, sambil kita lihat sampelnya ada di hadapan kita. Ini terkuku sama-sama dari liaran. Ini didapat dari liar sudah dewasa, dan yang satunya ini juga liar dari dewasa. Hanya saja perlakuannya itu sedikit berbeda karena yang satu ini posturnya agak lebih besar ya. Ini saya kasih nama Gagah. Ini lebih lama saya rawat ya. Sedangkan ini ya sudah lama tapi masih duluan si Gagah ini. Ini bisa kita praktekkan seperti ini teman-teman. Kalau kemarin itu pertanyaan Bang Hedi, dia sudah lakukan terapi mandi malam ya, tapi katanya belum punya efek gitu lah. Ada satu perkututnya yang tidak bisa ditaklukkan dengan metode mandi malam. Nah, itu sebenarnya sederhana prinsipnya. Si burung yang giras tersebut itu harus kita kenalkan dengan kita ya. Dalam hal ini terutama pada tangan ya, karena tangan ini interaksi langsung dengan si burung tersebut. Ya, satu contoh ini yang ada di hadapan kita, ini tangan kita masukkan ke sangkar kayak gini ya. Nah, sambil kita amati perilaku si burung tersebut. Ini kebetulan yang menjadi sampel ini masih proses juga di dalam penjinakannya. Nah, terus kemudian pelan-pelan kita dekati dan sambil kita beri kesempatan si burung tersebut untuk mengenal dan meyakinkan naluri si burung ini bahwa tangan kita ini tidak mengancam dirinya gitu loh. Nah, kalau sudah mulai didekatkan, dilus, dipegang gitu ya. Kalau dia mau nangkring ya biar nangkring di tangan, misal kayak gitu. Nah, kalau dia reaksinya langsung gelabak, terlalu ini ya, respon langsung membentur-benturkan tubuhnya ke ini sangkarnya, mending
kita tenang, jangan di ini dulu, jangan langsung dipaksa untuk ditangkap atau dilus ya, tapi tangan kita berhentikan di tengah-tengah sangkar saja sambil nunggu dia tenang. Nah, terus kita dekati. Nah, lakukan ini paling tidak sehari sekali ya, sehari sekali, sambil kita ngecek pakan dan minumnya. Insya Allah itu kalau telaten melakukannya itu jauh lebih efektif ya. Kalau yang saya rasakan seperti itu, jauh lebih efektif karena si burung betul-betul mengenal tangan kita yang sering berinteraksi dengan burung tersebut. Dengan catatan perlakuan kita di dalam proses penjinakan ini harus ngerti ukurannya. Apa yang menjadi ukurannya? Kalau dia itu sudah benar-benar tidak punya respon takut, itu harus mulai kita kurangi ya, supaya tidak terlalu manja burung tersebut dengan diri kita. Karena kalau terlalu manja itu juga nanti bisa mempengaruhi naluri liarnya. Padahal naluri liar itu tetap kita butuhkan supaya burung tersebut responnya masih bagus. Maksud saya gini, misalkan ada burung lain yang manggung gitu, bunyi, dia langsung respon ya, karena masih punya naluri sebagai burung selayaknya di alam. Jadi fungsinya kita melakukan yang saya sampaikan tadi itu hanya sebatas mengenalkan gitu. Mengenalkan bagaimana si burung ini tidak merasa terancam kalau tangan kita mendekati dirinya. Nah, kayak gini. Ini kalau teman-teman mungkin mau lihat beberapa video yang pernah saya upload yang berkaitan dengan burung ini teman-teman bisa melihat betapa girasnya si terkuku saya saat ini. Pas awal-awal ya. Giras sekali. Dan saya mulai melakukan terapi ini justru saya mulai dari si manis ya, perkutut si manis. Ini saya kasih lihat lagi kondisi si manis yang sangat giras sekali, dan kalau itu saya nguploadnya belum lama malah. Saya kasih judul malah sangat giras, bahkan kalau pendapat saya pada waktu itu girasnya melebihi si mujur ya, si mujur yang itu tuh. Nah, ini tuh. Ternyata saya pakai metode tadi, si manis ini jauh lebih mudah untuk ditenangkan ya. Nah, ini misalkan contoh ini kita tinggal 2 hari tidak kita ajak interaksi, sudah agak berubah ini teman-teman, karena memang belum ada 1 minggu proses penjinakannya. Itu judulnya kalau nggak salah 4 hari langsung jinak, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi 4 hari saya lakukan metode itu, alhamdulillah langsung jinak. Dan kita tinggal 2 hari kayaknya sedikit agak berubah ya, sedikit berubah nalurinya, tapi tetap masih bisa dikondisikan. Nah, ini dia si manis. Tadi kesan awalnya kan gelabak ya. Nah, ini bisa disaksikan sendiri ya, ketika dia mengingat kembali ya, mungkin insting dia yang merekam waktu kita latih untuk kenal dengan tangan kita itu ingat kembali memorinya, maka dia akan tenang kembali ya. Jadi teori saya ini langsung saya kasih saya tunjukkan prakteknya ya teman-teman. Jadi insya Allah dengan metode ini jauh lebih efektif untuk menjinakkan gitu. Karena penjinakan ini penting sekali ya teman-teman. Saya langsung nyambung apa yang disampaikan Bang Raden. Bang Raden itu kemarin waktu saya upload video yang kebetulan saya jalan-jalan ke Jawa Timur itu ya. Saya jalan-jalan ke Jawa Timur, kebetulan ketemunya burung gereja, terus saya di komen ngobrolin soal perkutut dong kan gitu. Ya karena ketemunya burung gereja ya saya ngomong burung gereja kemarin itu. Kebetulan perkutut biasanya saya sering menemui di jalan tapi enggak. Kebetulan karena mungkin cuaca ya, kondisi cuaca ya lagi hujan ya. Karena kan kalau perkutut itu termasuk jenis burung yang suka dengan sinar matahari panas. Kalau hujan mungkin dia pindah ke lokasi di mana dia bisa mendapatkan sinar matahari dengan sempurna. Oke, kembali ke yang disampaikan Bang Raden soal suruh bahas tentang jamu untuk gacor itu ya.
sebenarnya gacor itu tidak hanya satu satu faktor. Misalkan dijamui langsung gacor, nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi ada banyak faktor pelengkapnya untuk bisa gacor itu bagaimana. Yang pertama, kalau itu perkutut rawatan, supaya gacornya itu tidak terganggu dengan aktivitas manusia, berarti dia harus kita jinakkan. Karena ada perkutut yang dibiarkan saja juga bisa gacor kalau birahinya sudah memuncak ya. Tetapi ketika ada aktivitas manusia di dekatnya, dia diam gitu. Ada kasuistik yang semacam itu. Maka seharusnya bagaimana untuk perkutut yang rawatan itu sebaiknya dijinakkan dulu seperti yang metodenya saya sampaikan di awal tadi. Setelah perkutut tersebut jinak, maka fungsi penjamuan itu sebenarnya lebih, misalkan yang pertama mendeteksi misalkan kotorannya bermasalah, encer gitu, tidak padat. Nah, itu bisa ada indikasi perkutut tersebut tidak sehat. Maka butuh dijamui supaya keluar cacingnya atau penyakit-penyakit apa yang menyebabkan perkutut tersebut tidak sehat. Atau yang kedua misalkan bulu bodol ya, maka kita harus jamui. Yang lazim itu bisa pakai minyak ikan. Kemarin ada teman juga nanya di kolom komentar apa jamunya kan gitu. Kalau yang rekomendasi yang sering dipakai itu minyak ikan untuk itu, tapi dengan catatan kita memastikan bahwa perkutut yang bulunya bodol itu bukan diakibatkan oleh fase mabungnya perkutut tersebut atau burung langganan tersebut gitu. Jadi bisa pakai minyak ikan. Setelah itu jamu yang selanjutnya adalah menjaga kebugaran si perkutut tersebut. Misalkan di musim dingin maka diberi jamuan yang bisa membuat hangat di dalam tubuhnya itu. Sebenarnya fungsi jamuan itu. Nah, kemudian kalau gacor sendiri bagaimana? Gacor sendiri kalau yang saya ketahui ya, kesimpulan dari saya dari selama saya mengamati burung-burung, terutama burung langganan kayak perkutut. Gacor adalah reaksi si perkutut tersebut ketika birahi, sebenarnya itu. Maka bagaimana supaya perkutut atau burung langganan itu gacor? Ya bikin dia birahi gitu loh. Karena ya ibarat seseorang yang sedang jatuh cinta itu kan nyanyi-nyanyi terus caper cari perhatian lawan jenisnya kan seperti itu. Pengalaman ya Pak? Nah, itu. Jadi gacor itu seperti itu. Maka solusinya bagaimana? Kasih extra food yang bisa memicu birahinya. Tapi saran saya jangan sesuatu yang sifatnya instan atau paksaan, karena nanti kasihan juga kalau kondisi birahinya itu terpacu secara tidak alami kan itu ya tentunya akan ada efek-efek yang kurang baik untuk keberlangsungan perkutut kita. Nah, rekomendasi saya kalau untuk masalah extra food gacor itu cukup kacang hijau, menurut saya itu bagus sekali. Kasih kacang hijau mungkin di tahap awal kalau kita baru proses penjinakan sudah mulai jinak. Nah, ini dia kayak antangan. Kasih kacang hijau 1 minggu full. Terus nanti kita lihat reaksinya. Kalau 1 minggu full kok belum ada tanda-tanda dia rajin bunyi, kasih lagi full setiap hari sampai 2 minggu. Biasanya di 2 minggu itu rata-rata dia sudah birahinya sudah terpacu. Tinggal kalau semacam itu tinggal kita kasih seminggu 2 kali cukup. Kalau sudah mulai lancar seminggu 1 kali cukup. Nah, pemberian kacang hijau. Kalau untuk perkutut ini saya kasih 5 biji. Kalau untuk terkuku biasanya saya kasih 7 biji. Nah, itu seperti itu. Dan insya Allah alhamdulillah nih bisa, walaupun ini kan sudah mulai banyak yang rajin ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah jinak, sudah birahi, insya Allah apa yang kita harapkan untuk gacor tadi bisa tercapai. Itu ya Bang Raden kira-kira pembahasan saya tentang bagaimana supaya perkutut itu bisa gacor. Jadi bukan di jamunya tetapi di extra food yang memicu birahinya gitu. Dan kemudian gacornya perkutut kalau saya amati di alam mempertahankan wilayah. Jadi ada perkutut jantan yang dia itu tidak suka kalau ada perkutut jantan lainnya yang sering main keluyuran di wilayahnya. Itu. Saya pernah menemui di lingkungan saya ini, tapi kebetulan tidak saya rekam, tidak sigap saya rekamnya. Berantem, jadi sama-sama bekur perkutut jantan dengan perkutut jantan. Ya karena kalau saya coba sharing dengan beberapa teman-teman, memang ada perkutut-perkutut yang punya naluri
Ya kayak misalkan paling mudahnya kayak gini, ayam jantan itu ya. Ayam jantan kalau dijadikan satu dengan ayam jantan yang sama-sama punya birahi mental yang kuat, itu biasanya kan tarung kan gitu. Perkutut jantan pun seperti itu. Nah, jadi gacor yang kedua adalah merasa dirinya superior, paling menguasai wilayah itu. Tetapi yang sering yang satu tadi, yaitu karena birahi yang kedua superior. Nah, superior ini disiasati oleh teman-teman yang merawat perkutut itu dengan cara posisi nyantelkan sangkarnya ini tidak boleh terlalu dekat. Nah, ini kaitannya dengan menjaga barangkali ada perkutut yang mentalnya itu di bawah perkutut yang lainnya, itu tidak terpengaruh. Karena kalau down mentalnya di bawahnya, di bawah si perkutut yang superior tadi, bisa jadi dia macet bunyi kayak gitu loh. Maka kadang faktor kita beli perkutut di awalnya gacor, bawa pulang padahal sudah dibawa dengan hati-hati, tidak stres perkututnya, tapi di rumah macet bunyi, itu bisa jadi karena dia ketemu dengan perkutut yang mentalnya lebih kuat gitu, sehingga dia macet bunyi. Solusinya bagaimana? Kita cantel di tempat yang kira-kira mereka tidak berinteraksi secara langsung gitu ya. Itu terkait gacor, dan sepertinya sudah agak lama ya teman-teman. Pak mau tanya dong, birahi perkutut itu muncul minimal usia berapa? Rata-rata 7 bulan sudah mulai bisa birahi ya. 7 bulan, makanya di usia ke-7 bulan kadang sudah ada yang mulai diternakkan, sudah mulai dijodohkan. Tapi kalau saya cari-cari informasi, sebaiknya paling tidak 1 tahun kalau mau menjodoh. Jadi 7 bulan itu sudah mulai bisa, 7 bulan sudah mulai bisa gacor. Insya Allah seperti itu. Saya pikir itu ya teman-teman. Nanti kalau ada hal yang perlu di-sharingkan dan ada hal yang saya sampaikan ini perlu dikoreksi, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Ini saya mau lanjutkan ngecek yang lain. Insya Allah kita berjumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.